saya mau tanya dulu kalian, mungkin ada yang bisa membantu menjawab ya. Kadapi, apa bedanya pidana sama perdata? Kalau pidana itu kayak itu kita, kalau perdata antara individu dengan individu. Soal sanksi bagaimana pidana? Kalau pidana sanksinya gimana? Arganta. Sanksi pidana ditemukan di mana? Sanksi kalau pidana. Kali kalau perdata contoh ganti kerugian. Nah, kalau pidana mana Arganta ini? Fajriah Ramadhani. Mana? Kalau pidana? KUH pidana. KUH pidana. Ah, pasal berapa? Nah, sanksi itu dapat ditemukan dalam rumusan pasal itu atau dalam hal sanksi itu hukuman itu dapat ditemukan dalam pasal 10 KUHP. Nah, mari lanjut ya. Kemudian ini dalam KUHP dalam aspek pidana ada di pasal 351 soal tindakan penganiayaan. Lupa penganiayaan. Ya operasi itu kan mengakibatkan orang luka kan? Menganiaya. Bagaimana sebetulnya efek dari penganiayaan itu? Orang merasakan sakit. Nah, contoh kalau kalau seseorang menempeleng orang lain itu menganiaya namanya itu. Nah, contoh kalau karena kenapa? Karena sakit ditempeleng. Sama dengan tenaga medis melakukan operasi tadi. Ketika dia melakukan operasi itu kan melukai, pasti merasakan sakit. Pak, enggak sakit. Iya, karena diimpus mungkin ya. Kemudian jika perbuatan mengakibatkan luka berat, ini ada di pasal 359 KUHP. Begitupun dengan mengakibatkan kematian. Ini ada di pasal 359. Kalau mengakibatkan luka-luka berat, ada di pasal hukumannya itu 5 tahun penjara. Kalau dia mengakibatkan kematian, maka itu hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Nah, artinya bahwa tadi kaitan berbedanya antara aspek perdata ini jika pasien korban terdapat kerugian. Kerugian maka wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Namun jika dalam aspek pidana, jika dalam hal ini pasien dalam hal merasakan suatu penganiayaan, dalam hal penganiayaan kemudian luka-luka berat mengakibatkan kematian akibat kelalaian oleh seorang medis yang tidak hati-hati, maka bisa kemudian dipidana dengan pasal-pasal tersebut. Pasal 351, pasal 359 KUHP ya. Kemudian tanggung jawab administrasi. Nah, selain perdata pidana, tenaga kesehatan dalam melakukan suatu hal-hal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dapat dikenakan dengan sanksi administratif. Bagaimana bentuknya sanksi administratif? Yaitu pencabutan surat izin praktiknya. Jadi, ketika tenaga kesehatan tersebut ternyata menyalahi ketentuan perundang-undangan, maka dalam aspek administrasi itu dapat dikenai dalam hal pencabutan surat izin praktik. Ya, pencabutan surat izin praktik. Kemudian slide berikutnya adalah sifat dan hakikat hukum kesehatan. Ini kalau kita mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa hukum itu dikatakan bersifat imperatif dan fakultatif. Jadi imperatif dan fakultatif. Apa itu imperatif? Yaitu kaidah hukum itu bersifat a priori,
yaitu harus ditaati, bersifat mengingat dan bersifat memaksa. Nah, sifat hukum itu memaksa. Memaksa itu adalah begini. Kalau Anda kemudian tidak memaksa gini, memaksa kepada setiap warga negara untuk melakukan itu. Jika tidak dilakukan itu, maka warga negara tersebut akan diberi sanksi oleh negara. Contoh tadi, jika Anda melakukan praktek kedokteran dengan secara tidak hati-hati, maka Anda akan diberikan sanksi pidana tadi. Jika Anda seorang tenaga medis dalam hal melakukan praktek medis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka izin praktek saudara akan dicabut. Begitu dia. Kemudian hukum bersifat imperatif. Karena sifatnya memaksa, maka pada umumnya selalu disertai sanksi. Itu tadi ya. Adanya sanksi itu. Kenapa sanksi ada? Agar orang pertanggungjawabannya itu soal pertanggungjawabannya itu ketika contoh dalam hal tadi menganiaya, maka akan diberi sanksi terhadap perbuatannya. Contoh dalam hal sanksi dapat dilihat kalau hukum pidana dapat dilihat dalam berbagai macam sanksi pasal 10 KUHP. Secara keseluruhan, hukum kesehatan bersifat imperatif dan juga fakultatif, ya. Artinya bahwa benar-benar di sini tidak secara a priori mengikat. Itu kalau yang fakultatif artinya sifatnya hanya melengkapi. Jadi fakultatif contoh gimana? Dalam hal peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, atau itu yang sifatnya fakultatif. Atau dalam hal contoh tadi ya, perjanjian internasional. Nah, dia sifatnya adalah melengkapi. Bagaimana dalam hal pencegahan virus harus dilakukan dalam hal riset ya. Riset dalam hal soal uji klinis terhadap vaksin tadi yang ditemukan ya. Kemudian yang terakhir ini ya, slide terakhir, ketentuan sanksi dalam hukum kesehatan dimuat dalam pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Itu dimulai dari pasal 190 sampai dengan pasal 201. Nah, ketentuan sanksi dalam hukum kesehatan dimaksud untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan pihak terkait lainnya. Sehingga hukum kesehatan bersifat ganda, yakni bersifat publik dan bersifat privat, ya. Jadi hukum kesehatan itu, sanksi itu dalam pasal 190 sampai 201 itu tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan. Nah, terakhir ya, sebelum saya akhiri kuliah, saya akan kasih tugas pendalaman materi. Setiap mahasiswa wajib memiliki, entah kalian download atau kalian beli hukumnya, ini undang-undangnya, wajib ada. Minggu depan saya akan tanya, kalian apakah sudah punya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Silakan baca dan pahami ketentuan pasal 190 sampai dengan pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Minggu depan saya akan tanya. Isi dari pasal-pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 190 sampai dengan pasal 201 ya. Itu saya kira materi dari saya ya. Ini nanti materinya kalian bisa dapatkan pada akun Kalam. Saya akan share di situ akun Kalam ya. Saya akan share di akun Kalam materinya. Silakan kalian download ya. Untuk absen, saya sendiri yang akan mengabsen nanti. Bagaimana caranya? Silakan kalian screenshot bukti kehadiran kalian di Zoom ini. Kalian kirim di grup WA ya. Kalian kirim di grup WA. Dan kuliah ini saya rekam ya. Silakan nanti kalian saya akan unggah di akun YouTube saya ya. Silakan kalian untuk beri komentar juga soal kehadiran supaya ya dalam artian saya sekarang lagi kembangkan dalam hal
akun YouTube tentang rekaman-rekaman kuliah saya ya. Kalau kalian berkenan, silakan kalian like dan kalian subscribe materi kuliah dari saya untuk bisa kalian nanti mungkin putar-putar, atau kalau dalam nanti mau final, silakan kalian baca kembali penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau yang mau ditanyakan, kalau ada ditanyakan saya yang tanyakan. Siapa ini? Puan. Nah, ini kayak ibunya, anaknya Ibu Mega ini. Puan. Puan, yang pertama tadi. Undang-undang berapa? Undang-undang kesehatan yang terbaru. Puan, ayo. Bisa dengar, Puan? Puan Tania, bisa dengar? Bisa? Bisa ngomong nggak? Bisu? Atau bisa ngomong? Bisa, Pak. Bisa. Undang-undang kesehatan undang nomor berapa? Nah, belajar kembali ya. Ilya Erwin, mana ini gambarnya? Atau ini aja nih, Ade Berliana. Ade Berliana. Menurut tadi, ya, hukum kesehatan itu bersifat apa tadi? Imperatif dan fakultatif. Apa itu? Apa yang imperatif? Imperatif itu yang memaksa, sedangkan fakultatif itu yang melengkapi, Pak. Betul, bagus ya. Nah, kemudian Adisa. Adisa. Nah, apa itu dalam hal perjanjian internasional itu dalam sumber hukum kesehatan? Adisa. Nah, makanya saya mau rubah ini model kuliah ini supaya kalian bisa jangan hanya sekedar ikut kuliah, habis kuliah ingat ya, saya tanya pasti beginian ya. Kalau hanya yang datang kuliah datang itu, nah, Adisa bisa nggak? Tadi baru masuk yang ketentuan hukum yang berkaitan langsung. Ya, makanya jangan lambat ya. Nah, ada yang lain dipahami dari materi tadi, Adisa? Jangan lihat catatan. Pandanganmu ke depan. Ada dipahami tadi? Ada nih Pak, tapi Ya, yang terakhir masuk. Iya. Yang sekian dan terima kasih tadi. Iya, bukan. Oh, yang mana? Yang ketentuan hukum yang berkaitan tidak langsung. Ya, apa itu? Yang ada pasal 365 KUHP, 1366 dengan 1367. Loh. Yang Siapa tadi? Fitrahul, benar nggak itu? KUHP pasal 1366. Benar itu, Fitrahul? Penjelasan Adisa. Kamu itu kayak dunia terbalik itu. Itu 1365, 1366, 1367 itu KUH Perdata. Kalau KUHP tadi pasal 351, pasal 359. Hati-hati ya minggu depan. Ini pemanasan ya. Minggu depan kayak begini saya mau kasih tahu ya. Bagi yang tidak bisa menjawab, ya saya anggap bahwa tidak ikut kuliah saya dengan baik ya. Baik, saya kira itu cukup dari saya ya. Cukup dari saya ya. Silakan kalian kalau mau beli bukunya cari di toko buku ya. Kalian mau beli atau tidak menjadi kewajiban ya. Yang jelasnya tadi undang-undang yang wajib kalian harus ada di laptop kalian atau di file handphone kalian. Nanti kalau kapan waktu bisa ketemu saya akan cek itu. Bahwa kalian benar-benar sudah memiliki undang-undang tadi. Undang-undang apa itu? Siapa? Mana ini? Meftahul ini. Meftahul. Undang-undang apa saja tadi yang 3? Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang nomor 44, Pak. Tahun? Tidak tahu tahunnya tentang apa? Ya, Pak. Kalau tidak tahu tahunnya tentang apa? Undang-undang tentang rumah
tentang kesehatan. Tentang rumah sakit. Andi Hairul, Putus-putus sekali, Pak. Andi Hairul, undang-undang nomor berapa? Undang-undang tentang praktik kedokteran. Ini yang lain sengaja ya. Betul, Pak. Ini yang lain sengaja ya. Videonya tidak dikasih aktif ya. Saya tidak akan terima screenshot kalian yang tidak ada gambar videonya ya. Minggu Iya, depan saya ingatkan lagi. Saya berusaha untuk 1 jam sebelum kuliah saya sudah sampaikan link Zoom tadi. Tadi saya ada trouble ya. Saya maklumi nih ya. Mudah-mudahan minggu depan tolong diikuti kuliah saya dengan baik. Ini karena apa? Hasil dari berapa ujian skripsi yang ada, mahasiswa itu kemudian tidak memahami itu dengan baik ya. Makanya saya berusaha bagaimana caranya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai ya. Tidak ada maksud saya lain ya. Ini untuk kalian ini saya lakukan ya. Itu saya kira silakan dikirim bukti kehadirannya di grup WA. Kalau ada di grup WA nanti saya yang absen sendiri, kalian di Kalam. Materi tadi saya akan bagikan di grup Kalam, silakan kalian download ya. Oke? Cukup? Oke, Pak. Ya, nanti kalau ada link YouTube-nya kalian nanti silakan kalian like atau komentari nama dan stambuknya ya. Nah, kalau kalian berkenan untuk subscribe, ya terima kasih banyak ya. Kalau tidak nggak apa-apa ya, tidak menjadi wajib itu ya. Kenapa saya simpan di YouTube untuk nanti siapa tahu kalian berguna untuk kalau ada bahan mid test atau final test silakan kalian buka ya. Saya kira cukup kuliah dari saya. Saya mohon maaf tadi ada gangguan jaringan ya. Semoga kalian minggu depan bisa bertemu lagi. Apakah nanti kita tetap via Zoom atau melalui cara lain aplikasi Kalam. Siapa ini? Rashid Halik. Ya, saya masih maklumi ya. 2 kali minggu depan tidak ada lagi yang pakai kaos. Minggu depan karena ini kita sudah sepakat dari awal minggu lalu ya. Yang pakai kaos silakan keluar sendiri atau saya akan kasih keluar ya. Baik, saya kira cukup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.